Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning. Thanks for coming to our presentation. I would like to introduce my team. My name is Mengsari. My partner is Dimas Bintang and Eka Sumbulatim. We would like to do a presentation about development of students. Okay, let me start the presentation. Baiklah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum-hukum serta implikasi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama yaitu keturunan atau genetik. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik itu secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga yaitu hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bukan itu saja, hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya yaitu lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat luas, mulai dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi ini merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, seks. Seks, perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan yang jasmaniah. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan indoktrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peranan penting dari sementara kelenjar-kelenjar buntu ini dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Selanjutnya, kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterranean atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan. Anak kedua, ketiga, dan sebagainya pada umumnya perkembangan lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya
dimanja sehingga perkembangannya lebih lambat. Dalam hal ini, anak tunggal biasanya perkembangannya mentalitasnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa lebih besar. Selanjutnya, hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu kultur atau budaya. Selanjutnya. Selanjutnya, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu hukum Trott-Zalter. Yang kedua yaitu hukum eksploratif. Yang ketiga yaitu hukum pertahanan diri. Yang keempat yaitu hukum perkembangan diri. Hukum Trott-Zalter atau masa menentang bahwa perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur. Yang kedua, hukum eksploratif artinya perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu hukum pertahanan diri, merupakan pola perilaku untuk mengatasi stimulus yang tidak menyenangkan. Tiap tahap perkembangan pertahanan diri berbeda-beda. Yang terakhir, hukum perkembangan diri, bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik. Selanjutnya adalah implikasi perkembangan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah implikasi pada perkembangan biologis. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik, seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan sebagainya. Selanjutnya, implikasi perkembangan intelektual. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, dan memecahkan soal-soal matematika, serta menceritakan pengalaman kepada orang lain, merupakan proses intelektual dalam perkembangan anak. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu. Tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, serta menarik kesimpulan. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, guna menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap persoalan. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, imajinatif tinggi, untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai suatu yang lebih inovatif dan reproduktif. Selanjutnya, implikasi perkembangan sosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain. Selain itu, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pengaruh-pengaruh yang disengaja dari anggota berbagai golongan tertentu, seperti pengaruh anak, nenek, paman, dan juga guru-guru. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama.
Selanjutnya, implikasi perkembangan emosional. Emosi atau emosional mempengaruhi cara belajar anak, yaitu yang pertama, menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Yang kedua, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Yang ketiga, emosi merupakan suatu bentuk komunikasi. Dan keempat, suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Yang ketujuh, implikasi perkembangan perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-SQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ dan SQ saja. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kesimpulannya, proses-proses dalam pertumbuhan terjadi secara serentak. Anak tumbuh dan berkembang dari keadaan yang sepenuhnya bergantung pada ibunya hingga menjadi anak yang mampu mandiri. Dan anak diharapkan untuk belajar memenuhi berbagai tuntutan, mampu melihat dan memanfaatkan berbagai peluang dalam kehidupan. Serta di dalam proses perkembangannya, anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman, dan perilakunya dapat dijelaskan dengan baik dengan proses belajar yang dialaminya di lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. That's all our presentation. The last presentation is question and answer. We are open for your question. Thank you. Tiga. Last we close our presentation. Less and more, we apologize. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.